Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya dulur. Oke dulur, pada pagi hari ini ya, kita kemarin sudah ngebahas topik tentang bagaimana atau panduan dasar memilih sapi bagi pemula. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengangkat topik lagi tentang edukasi dunia peternakan khususnya sapi. Ini adalah solusi mengatasi sapi kembung. Nah, tanpa berpanjang kali lebar lagi ya, kita akan segera masuk ke materinya. Tapi sebelum saya masuk, jangan lupa subscribe-nya dulu, like-nya, dan share-nya jika kalian suka video ini. Oke dulur, gitu aja untuk openingnya ya. Kita akan segera masuk ke materinya. Salah satu kasus yang saya angkat di sini adalah kembung yang dibarengi dengan penyakit BF atau demam selama 3 hari ya. Salah satu obat tradisional yang sering saya pakai di sini adalah tongkat ya. Ini anggaplah tongkat ya, tongkat sapi ya ibaratnya, tongkat sakti nih ya, tongkat sakti. Ini buat apa tongkat ini? Saya masukkan ke dalam mulutnya ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kegunaan dari tongkat ini. Kasus kembung sapi, ciri-cirinya memiliki ya, perut di kirinya itu lebih besar ya. Perut di kiri itu lebih besar daripada perut kanannya. Jadi perut kanannya itu sedikit kecil ya, lebih kecil daripada perut yang sebelah kiri. Di sini untuk penanganan awal, saya menyarankan untuk meminumkan minyak goreng ya sebanyak setengah liter sama 5 siung bawang putih untuk diminumkan kepada sapi kalian sambil menunggu dipanggilkan ya mantri atau dokter hewan kepercayaan kalian. Dengan memberikan resep pengobatan awal tadi, biasanya itu perutnya sudah mulai mengecil ya. Lalu selanjutnya tinggal dikasih penambahan obat beberapa. Terus untuk tongkat, metode ini ya, tongkat ini yang biasa digunakan oleh peternak. Tongkat ini berfungsi untuk ditaruh di mulutnya. Proses pemasukan tongkat ini caranya dimasukkan di sebelah sini ya. Di misalnya ini ya mulutnya sapi ya, mulutnya sapi dimasukkan di sini, di sela-sela di belakang gigi. Jadi ada gigi sapinya di depan itu di belakangnya, di selasanya diselopokkan gini, seret gini ya. Diselopokkan, kita taruh di belakang gigi, di atas mulut ya. Di atasnya mulut sebagai alat bantu buat ngeget ya, istilah Jawanya tuh ngeget. Jadi nanti dibuat di kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan juga fungsinya adalah sapi nanti ketika buat menggeram ya. Menggeram itu sapi nanti akan sedikit lebih nyaman ketika menggeget ya, menggeget dari tongkat ini. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah ini dengan mentali ya. Ini kita kasih tali pura rafia gitu. Kita talikan terus kemudian nanti diikatkan ya, diikatkan di belakang kepala sapi. Kayak gini. Terus diikatkan ke belakang kepala sapi. Nah, kegunaannya apa? Agar bisa mengikat seluruh bagian sapi ya. Usahakan talinya itu panjang. Kemudian untuk batang kayunya bebas ya. Mau jenis pakai apa saja. Yang penting itu aman. Tidak memiliki getah. Saya menyarankan untuk batang kayu yang sudah tidak ada getahnya atau yang sudah mengering. Kalau misalnya adanya batang kayu yang ada di sekitar kandang, ya itu nggak apa-apa. Namun kalau masih bergetah itu sebaiknya jangan dahulu. Karena kalau tidak tawar untuk sapi nanti bisa bahaya. Misal kayu yang saya pegang ini ya. Ini kan dari kayu, ini kayu apa ya? Ini bisa dikatakan kayu sengon ya. Kayu jati ya nggak apa-apa ya. Yang penting nggak ada getahnya. Itu kan ini kan sudah mengering ya. Jadi nanti ini bisa dipakai ya buat proses yang saya anjurkan tadi, metode yang saya bagikan tadi. Kalau sudah terpasang ya, kemudian kita ambil garam ya. Kita ambil garam. Nah, garam ini kegunaannya apa ya? Garam ini kegunaannya yaitu buat menstimulus ya, atau memancing sapi agar mau ya memamah biak ya, atau bahasanya itu menggayemi. Dengan adanya rasa asin yang dihasilkan, biasanya sapi akan mau memamah biak ya, atau gayemi, istilah Jawanya itu menggayemi.
Logikanya, selama sapi kembung itu biasanya dari teman-teman ada yang dikeluarkan dari belakang ya, dengan cara ditusuk ya. Tapi kalau saya ada beberapa sapi ekor yang perlu dikeluarkan untuk bagian-bagian kotorannya tadi, harus dilakukan dengan cara merogoh ya. Dalam hal ini pasti dilakukan oleh petugas ya, petugas yang bersangkutan. Terus kemudian tadi ya, kegunaannya memamah biak ya atau menggayemi itu apa? Antara rongga esofagus ya pada sapi, kemudian kalau pada leher ya sapi terjadi gerak peristaltik otomatis ya. Sapi akan mulai membuka pelan-pelan. Dari situ nanti ya udara yang ada di dalam rumen, retikulum, omasum, dan abomasum ya, atau gampangannya di dalam lambungnya sapi itu bisa mulai keluar ya pelan-pelan lewat mulutnya, lewat esofagus atau tenggorokannya tadi, tanpa kita menggunakan trokar ya. Trokar itu adalah yang biasa ditusukkan ke bagian perut sapi ketika kembung. Untuk prosedur ini nanti cukup setengah jam saja, jadi tidak terlalu lama ya ketika kita memberikan ya tongkat tadi kepada mulutnya sapi. Itu tidak terlalu lama, cukup setengah jam saja. Nanti kalau perutnya sudah mulai bisa dilepas, tapi kalau perutnya itu agak membesar lagi, bisa dipasang lagi. Jadi prosedurnya nanti bisa dilakukan kembali. Jadi prosedur atau progres ini gampang sekali ya untuk diaplikasikan atau diterapkan buat teman-teman peternak yang ada di rumah. Untuk kelanjutannya, biar sapi kalian tetap sehat, saran saya berikan minuman berupa jahe, gula merah, dan madu. Apa sih peran bahan-bahan tadi? Peran jahe adalah agar ada beberapa rempah-rempah yang masuk. Terus gula ini itu untuk menambah energi dari sapi ini, karena sapi ini kan lemes ya, karena tidak bisa mendapatkan asupan yang bagus buat tubuhnya, sehingga sapi ini membutuhkan banyak banget nutrisi ya, nutrisi yang bisa menggantikan energi yang telah terbuang tadi. Terus kemudian untuk madunya, kalau misalnya ada madu ya, kalau nggak ada madu, ini nanti bisa digantikan dengan kuning telur. Dosis pemberiannya sehari sebanyak 4 kali. Untuk takarannya, jahenya tadi sebanyak 5 biji. Dengan pengolahan secara direbus bersama gula merah setengah kilo tadi. Habis itu kalau sudah selesai, kalau sudah dingin, nanti kalian tambahkan kuning telur ya. 1/4 kilo atau setengah kilo nggak apa-apa. Nanti diminumkan untuk sekali minum saja. Jadi itu adalah resep sekali minum. Kemudian proses pemberian minuman tadi diulangi sehari sebanyak 3 kali. Nanti kalau sapinya sudah mulai sehat, sudah mulai sembuh, kemudian bisa dilihat dengan tanda-tanda sapi mulai sehat seperti udah enggak kembung ya. Jadi kembungnya itu sudah mengempes. Jadi ketika kita tapuk-tapuk gini, kita pukul gini, itu sudah tidak ada bunyi puk puk puk. Nah, itu berarti kembungnya sudah mulai reda. Sapi makannya sudah biasa, tidak ada kendala lagi. Dalam artian sapi ini sudah mulai ketika kita kasih makan sudah mulai mau ya, sudah tidak ada tanda-tanda nafsu makan yang hilang. Itu nanti itu menunjukkan sapi yang sudah mulai sehat. Terus kemudian pipis dan buang air besarnya sudah menunjukkan kondisi yang biasa-biasa. Kegiatan di kandang juga udah biasa, udah nggak ada tanda-tanda sapi ini lesu ya. Itu menunjukkan bahwa sapi kalian udah semakin baik ya kondisinya daripada yang sebelumnya. Terus lagi jika sapi kalian yang kembung masih menyusui ya, kalau bisa saat menyusui minumnya itu ditambah. Comborannya sementara dikurangin terlebih dahulu. Untuk rumput yang diberikan makan pada sapi usahakan dilayukan ya, atau dialumkan. Bahasa Jawanya itu dialumkan atau dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Misal ya, ngaritnya rumput itu pada pagi hari, maka ini harus dijemur dulu rumputnya ini. Karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kembung, salah satunya untuk musim penghujan seperti ini adalah rumput yang masih terlalu muda dikasihkan kepada sapi kalian. Kemudian terus untuk proses jika
sapi punya riwayat komplikasinya, ya seperti kena BF atau demam 3 hari, maka di sini kalian harus telaten ya memberikan minuman tadi. Tapi nanti ketika perubahannya sudah banyak, maka tidak usah diteruskan. Tapi kalau perubahannya ada tapi pelan-pelan, maka tetap harus diteruskan atau diberikan secara terus-menerus. Baiklah dulur, kayaknya gitu aja ya untuk sharing pada pagi hari ini. Cukup singkat memang ya, semoga ini bisa memberikan gambaran tersendiri buat dulur-dulur yang sedang mengalami kasus yang saya paparkan tadi. Baiklah dulur, gitu aja. Jangan lupa subscribe-nya ya, sebelum saya tutup subscribe-nya jangan lupa, dan like-nya dan share jika video ini bermanfaat. Baiklah dulur, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum, bye bye.